secara informal madrasah ini sudah hadir di tengah-tengah masyarakat sejak tahun 2012, dan kemudian secara hukum diakui oleh pemerintah di bawahnya itu dengan keluarnya surat izin operasional dari Kementerian Agama pada tahun 2014. Tentu saja sebagaimana madrasah-madrasah takmil yang lain, kami diberi kesempatan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat terkait kebutuhan mereka tentang ulumuddin, ilmu agama. Di antara kesempatan yang saya maksud adalah kami boleh berkreativitas untuk memberikan layanan terbaik kepada santri yang kemudian belajar atau menuntut ilmu diniyah di madrasah ini. Perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa sebagaimana madrasah lain, di samping kami memberikan aqaid atau akidah dasar dari pelajar agama Islam ini seperti Al-Quran, fikih, hadis. Kami juga memberikan layanan yang kami menitik beratkan juga kepada hal-hal yang menjadi dasar bagaimana seorang santri bisa kemudian membaca turas ilmiah atau membaca hal yang berkaitan dengan warisan keilmuan ulama salaf, yaitu kemampuan mereka untuk kemudian membaca kitab-kitab yang tanpa harakat atau yang di masyarakat dikenal dengan kitab ilmu. Di sini kami memberikan layanan dengan mengajak elemen-elemen masyarakat yang peduli dengan pendidikan membaca kitab itu, yaitu secara khusus kami meminta atau bekerja sama dengan alumni yang kemudian memiliki otoritas dalam hal membaca ilmu atau kitab-kitab tanpa harakat tersebut. Al-Miftah adalah sebuah pilihan kami yang sesungguhnya Al-Miftah ini adalah dirancang oleh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, di mana secara berkala dan secara berkelanjutan dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi, santri diharapkan bisa memiliki kemampuan membaca kitab. Alhamdulillah kami sudah memetik hasilnya. Ada beberapa santri yang dengan semangat yang kuat sudah bisa membaca kitab tanpa harakat ataupun kitab itu semua. Sedikit ingin menyampaikan bahwa lembaga kami adalah lembaga Madrasah Diniyah Plus. Maksud saya plus karena lembaga ini berada di luar pondok pesantren tapi mengadopsi atau kemudian menggunakan metodologi yang ada di pesantren. Al-Miftah adalah satu contoh, dan tentu saja ada beberapa contoh yang lain yang harapannya ke depan santri memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan tidak jauh berbeda sebagaimana pengetahuan yang didapat oleh santri yang kemudian mondok dan bisa jadi dalam jangka waktu yang lama. Tambahan lagi, lembaga ini dalam konteks untuk memberikan layanan terbaik bagi santri juga memberikan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan, yaitu berupa tahfidzul Quran. Seolah-olah tanpa tahfidzul Quran sepertinya ulumuddin itu menjadi kurang, padahal tahfidzul Quran itu bagian dari ulumuddin. Ini perlu digarisbawahi. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan satu-satu, tapi juga kami berikan lantaran adalah kebutuhan masyarakat, dan tentu saja kami berharap setelah mereka menghafal Quran, mereka mentadabburinya, dan kemudian tentu saja aplikasi di lapangan tatbik, praktek menjadi hal yang penting bagi kami.
Plus juga perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa pelajaran-pelajaran lain atau keterampilan-keterampilan lain juga kami berikan di sini. Misalnya seperti tahsilul haq plus al-banjari. Tahsilul haq yang saya maksud adalah kaligrafi dalam bahasa kerennya begitu. Di samping itu hal-hal yang pokok yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah terkait dengan pemantapan agama, kaitannya relevansinya dengan pendidikan agama Islam yang kemudian diberikan di sekolah-sekolah umum. Artinya pendidikan agama yang diberikan di sekolah umum itu menjadi lebih bermakna karena ada backup pendidikan agama di lembaga, dan itu memang fakta yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Selebihnya tentu saja terpulang kepada santri dan wali santri untuk kemudian mengawal apa yang sudah diberikan di madrasah. Terakhir yang kemudian dari awal kami merancangnya adalah bahwa karakter dasar dari madrasah dini ini adalah karakter yang sesungguhnya merupakan miras nabawi, warisan-warisan kenabian, miras salafus saleh, warisan-warisan salafus saleh, di mana bahasa ini kalau kemudian kami breakdown menjadi bahasa yang lebih mudah difahami oleh masyarakat, bahwa dari awal, dari pertama kali santri masuk ke madrasah ini mulai jam 3, maka kami sudah menerapkan kepada mereka apa yang disebut suluk nabawi. Di jalan-jalan kenabian itu kemudian kami wujudkan dalam bentuk cara berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya sendiri yang mengawal hal ini, dan saya tentu saja tidak hanya bertanggung jawab di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa santri yang kami bina dari perspektif suluk nabawi ini adalah santri yang kemudian secara zahir dan batin kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan hidayah, dalam arti memiliki sesuatu yang kemudian menjadi daya tarik antara hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara konkret kami ajarkan kepada mereka bagaimana salat sebagaimana salatnya salafus saleh. Kami ajarkan kepada mereka bagaimana da'wat nabawiyah, da'wat salafiyah, doa-doa kenabian kami terapkan kepada mereka, dan kebetulan kami sendiri atau saya sendiri yang mengawal mulai dari surat asar berjamaah, kemudian zikir-zikir azkar nabawiyah, terus berlanjut dengan murajaah Al-Quran yaitu juz 29 dan juz 30, dan kemudian setelah itu santri terus ke ruang kelas atau madrasah. Setelah itu kemudian maghrib pun juga bersama kami sholat berjamaah, dan isya pun juga bersama kami sholat berjamaah. Sholat duhur, sholat asar, maghrib dan isya yang kami lakukan adalah sholat asar, maghrib dan isya yang di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan azkar nabawiyah tersebut itu menjadi sesuatu yang memang prioritas kami untuk kami perhatikan. Tentunya harapan kami kepada Allah Subhanahu wa taala hal ini menjadi tambahan pengakuan santri bahwa mereka melakukan apa yang disebut dalam tradisi salaf, yaitu talaqi, tawaqi, dan taraqi.
Saya sangat bangga sekali bisa mengajar di sini, yakni di Madrasah Al-Husna wa Ziyadah, karena saya kira ini merupakan salah satu madrasah yang sangat spesial bagi saya. Dianggap spesial karena di sini bukan hanya mengajarkan anak-anak untuk hafal Al-Quran, namun ternyata di sini juga mengajarkan anak-anak untuk bisa baca kitab. Di antaranya yakni dengan mengadakan program Al-Miftah lil Ulum. Program Al-Miftah lil Ulum merupakan program cepat baca kitab yang didatangkan langsung dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ini ada beberapa keunggulan yang sangat menarik sebenarnya di dalam program ini. Yang pertama, disertai beberapa lagu, materi nahwu, sorok, itu semuanya ada lagunya. Rukunnya kalam, dari mu'rab mabni, semuanya ada lagunya. Jadi anak-anak dengan adanya lagu ini cepat hafal materi nahwu. Yang kedua, Al-Miftah lil Ulum ini banyak ciri-ciri. Karena Al-Miftah lil Ulum ini merupakan pengumpulan dari beberapa kitab nahwu, diantaranya Imriti, Qawaidul I'rab, Alfiyah juga masukkan, ada nama maksud juga dimasukkan. Jadi anak-anak lebih cepat untuk memahami karena ada ciri-ciri tersebut. Ini kelebihan, salah satu kelebihan dari program Al-Miftah lil Ulum. Yang kedua, program Tahfidzul Quran. Program Tahfidzul Quran ini saya sangat menarik, rupanya di sini sangat menarik menurut saya program Tahfidzul Quran. Kalau di lembaga-lembaga lain Tahfidzul Quran itu hanya fokus pada tahfidznya saja, namun ternyata di Madrasah Al-Husna wa Ziyadah anak-anak yang menghafalkan Quran juga tetap belajar baca kitab kuning. Karena kata ketua yayasan, bukan suatu kebanggaan anak-anak hanya bisa hafal Al-Quran namun tidak bisa baca kitab. Karena tidak cukup kita menjalani kehidupan ini hanya dengan hafal Al-Quran. Bagaimana caranya wudhu, itu lebih wajib sebenarnya untuk kita pelajari daripada hanya menghafalkan Al-Quran. Bagaimana tata caranya sholat, itu lebih wajib. Bagaimana kita menghadap guru, itu kalau cuma fokus di hafalan, saya kira tidak akan bisa. Ternyata di Madrasah Al-Husna wa Ziyadah ini menggabungkan anak-anak tetap ditekankan baca kitab, walaupun banyak yang juga menghafalkan Al-Quran. Ini merupakan suatu keistimewaan atau bisa dikatakan madrasah yang sangat spesial sekali bagi saya, dengan adanya pemaduan baca kitab dan juga bisa menghafalkan. Tentunya harapan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini menjadi tambahan pengakuan santri bahwa mereka melakukan apa yang disebut dalam tradisi salaf, yaitu talaqi, tawaqi, dan taraqi. Belajar ilmu agama mesti sadar bahwa itu semua mesti dilalui dengan talaqi. Ada perjumpaan, ada pertemuan zahir antara guru dengan murid, syekh dengan murid. Dan tentu saja perjumpaan tersebut itu adalah perjumpaan yang kemudian bersifat batin, dalam arti bahwa kemudian anak sedari awal diminta untuk kemudian menjadikan syekh atau gurunya menjadi sosok yang kemudian dengannya dia kemudian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dia akan mengalami apa yang namanya tawakki. Kalau talaqi secara makna itu adalah berjumpa, maka tawakki secara makna dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang masuk wilayah santri tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara setiap waktu dan kesempatan dia bertemu dengan gurunya, dia dalam binaan dan bimbingan rohani gurunya, dia dalam keadaan selalu kemudian ingat kepada Allah melalui rangkaian-rangkaian pengajaran, pembinaan, tarbiyah yang kemudian diperhatikan langsung oleh gurunya. Pada akhirnya nanti sang santri atau sang murid itu akan sampai kepada level
yang disebut dengan taraki. Dia mengalami peningkatan kualitas ibadahnya, kualitas interaksi batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja spesifikasi talaki, tawaki dan taraki ini itu betul-betul kami jaga, yang kemudian dalam bahasa kami untuk disampaikan kepada anak ramai adalah suluk nabawi, cara hidup kenabian, yang tentu saja hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan santri pada saat dia hidup, tapi kemudian menjadi sesuatu yang kemudian diharapkan nanti fadilahnya atau manfaatnya pada saat dia masuk alam barzah, dan tentu saja di akhir perjalanannya itu kemudian ditentukan surga atau nerakanya, dia betul-betul merasakan kenikmatan karena selama hidupnya dia sudah melakukan proses-proses tarbiyah nabawiyah yang pada akhirnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika proses talaqi, tawakki dan tarakki itu maksimal dia lakukan, maka dalam bahasa Al-Quran sesungguhnya dikatakan bahwa setiap orang nanti akan dikumpulkan dengan pemimpinnya, setiap orang kemudian dikumpulkan dengan orang yang selama di dunia dia bersama dia. Itu yang kami betul-betul ingin sampaikan kepada masyarakat, sehingga pada kesempatan kali ini izinkan saya mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari pengembangan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Ustaz Ziyadah. Dalam hal ini adalah keberadaan Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Banat Al-Ustaz Ziyadah.